Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Solo Berkah Channel. Kali ini adalah liputan reuni konco dewe alumni SMP tahun 1966, teman-teman dari Pak Lek Haji Muhammad Soleh. Sebelum Anda melanjutkan untuk nonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk kesinambungan dari silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadha ma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah wonten siang menika kita tasih pinaringan sehat sempat sehingga wonten kesempatan menika saged anggrawi kegiatan reuni ingkang dipun namini konco dewe, grup alumni lulusan SMP tahun pinten 1966. Berarti anggota grup niki pun masuk di kepala 7 nggih. 737475. Berarti putune pun kathah nggih. Wayahe pun kathah. Cicite nggih pun kathah. Bukan hanya cucu tapi juga cicit. Kula nggih sinaosa dereng mantu nggih. Terus napa niku sinaosa dereng mantu nggih pun merindukan cucu. Dan pada kesempatan ini saya teringat betul di dalam kitab Nawadir disebutkan tentang keakraban malaikat Israel dan Nabi Daud. Saking akrabnya Nabi Daud dengan malaikat, Nabi Daud itu pesan kepada malaikat Israel, awakmu iki kan ditugasi Gusti Allah njupuk nyawane menungso sak donya termasuk nyawaku. Mula nalikane titi mangsane nyawaku wis kudu metu teka ragaku, elingno ya Elia, aja sampe aku ninggalno nyawaku ninggal ragaku ini kanthi akhir sing gak apik, sing dadekno murkane Gusti Allah. Malaikat Israel nggih jawab, ya engko tak elingno lek wis titi mangsane nyawa bena metu teka ragane bena. Dinteni dirantos sampai suwi banget. Malaikat Israel boten dugi-dugi sampai mendekati hari H, nyawane Nabi Daud dipundhut. Nalikane Nabi Daud ditekani malaikat Israel ngomong, wes saiki aku jemput nyawane peno. Nyawane peno tak jemput saiki wes siap toh? Krana rumangsa Nabi Daud niku pun meling nalikane nyawane iku dipundhut, dijemput. Nanging malaikat Israel niku mboten nate ngelingno babar blas. Nesu niku Nabi Daud. Manten-manten lho. Apa durung cukup kelawan pepilingi Gusti Allah, lek pancene awakmu iku pancene wis kudu waktune ninggalno donya iki.
Loh, aku kan wis meling nang awakmu. Lek awakmu njukuk nyawaku kandhanono, aku te iso siap-siap. Loh, aku pengelingno awakmu, Bud. Tapi Gusti Allah lho wis ngelingno. Wis saiki deloken rambut te peno saiki wernane pira? Akeh endi irenge karo putihe? Kejaba irenge disemir lho nggih. Deloken akeh endi irenge karo putihe? Ternyata didelok teng kaca. Lah iya, rambutku iki wis akeh putihe. Wis bertabur. Bertabur napa? Bertabur uban. Wis saiki deloken kulite peno. Kenceng apa wis kendor? Mulus. Saiki deloken untune peno. Pepek apa? Pak. Iku tandane peno iku wis ide. Apa yang dapat kita ambil dalam momentum ini? Bersyukur kita dikasih umur yang panjang, kemudian semakin dekat dengan Allah. Kenapa? Berarti kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan bekal-bekal menuju ridha Allah. Tapi tidak beruntung banget umurnya yang panjang tapi tidak semakin mendekat dengan Allah. Makanya di dalam kitab Al-Hikam, ukuran seseorang itu semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dari Allah itu adalah umur 40. Umur 40 itu adalah sebagai tangga. Kalau umur 40 tidak berubah, berarti sampai meninggal tidak akan berubah. Makanya benar jikalau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu menjadi seorang presiden umurnya 40, karena umur 40 itu setelah mengalami kematangan secara jiwa, mengalami kematangan secara mental, mengalami kematangan ketika menghadapi berbagai masalah. Maka sungguh jikalau kemudian apa yang telah kita lakukan pada siang hari ini adalah dalam rangka saling mengingatkan bahwa kita ini masih punya teman, saling mengingatkan bahwa kita ini masih punya sahabat. Nyamannya sahabat itu, kata Rhoma Irama, banyak teman di meja makan. Artinya kalau teman itu hanya sekedar teman antara dari meja makan ke meja makan, itu bukanlah teman sejati. Tapi teman sejati itu adalah ketika dalam satu teman itu mengalami kesusahan, mengalami ketidakenaan, itulah yang kemudian memberi kabar gembira, saling membahagiakan. Dan ini alhamdulillah kelompok konco dewe saking ayahanda dan bunda. Kenapa saya panggil dengan ayahanda? Karena beliau ini adalah adik kandung ibu, adik kandung ibu mertua, berarti sama dengan ayah saya, karena ibu sudah almarhum 3 tahun yang lalu. Maka dalam posisi seperti ini, bahwa konco dewe ini sangat bagus dalam rangka apa? Saling menghibur. Karena apa? Di satu sisi putra-putrinya kan sudah sukses semua, cucu-cucunya sudah beranjak sukses semua. Contoh Pale ini, cucu-cucunya berapa yang jadi dokter Pale? 4. Ada 4 yang jadi dokter, yang 1 Kapolres. Dan artinya apa? Ibarat orang bercocok tanam itu sudah tinggal melihat hasil. Ibarat orang punya sebidang sawah, sudah dikrakal nggih sampun, diiciri ditanduri nggih sampun, kantun apa? Kantun ningali pari niki, kantun ningali hasile. Mongko grup konco dewe niki ibarat seorang petani tinggal menikmati hasilnya dengan harapan bahwa hasil inilah yang kemudian akan membawa keselamatan buat hidup dan kehidupan, bukan hanya di dunia tapi keselamatan kita di akhirat.
Karena bagaimanapun juga kita manusia ini bukan makhluk bumi. Sekali lagi, kita manusia ini bukanlah makhluk bumi. Manusia ini adalah makhluk surga. Karena mbah kita, mbah Adam itu Allah ciptakan di surga. Makanya disebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia ini adalah ladang menuju akhirat, ladang bercocok tanam buat kita menuju akhirat. Ketika kita disediakan ladang bumi ini, dunia ini untuk bercocok tanam, maka di saat itu adalah bagaimana kita menabur keseluruhan itu, agar ibarat kita nanti kalau sudah habis kehidupan kita di dunia ini, kita bisa menyaksikan keseluruhan ini dengan bahagia. Sehingga kata kunci adalah tua bahagia, di akhirat masuk. Ini yang perlu digemakan di grup konco dewe ini. Tua bahagia, di akhirat masuk surga. Bagaimana caranya tua bahagia? Maka di masa tua ini ya salah satu medianya ya pertemuan seperti ini. Seperti Bunda Hajah sinten nih wong? Faridah. Bunda Hajah Faridah baru pulang dari haji, kemudian ngundang teman syukuran, karena bagaimanapun juga la in syakartum la azidannakum. Tanda syukur ini berarti doa panjenengan ini akan menghadirkan, Allah akan menambah nikmatnya kepada Bunda Hajah Faridah. Begitu pula nanti di antara bunda atau ayahanda yang lain mendapatkan nikmat, ngundang teman konco dewi ini dalam rangka bersyukur. Syukur inilah yang kemudian akan memupuk solidaritas, akan memupuk kebersamaan, akan memupuk tali persahabatan yang sejati. Dan sahabat sejati itu adalah sahabat yang saling mendoakan dalam suka maupun duka. Karena itulah dalam kesempatan yang teramat singkat ini, saya tidak bisa menyampaikan panjang-panjang kata, tapi paling tidak pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat baik. Saking baiknya Rasulullah berpesan buat kita semua, man kana yu'minu billahi yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yasil rahimah, maka hendaklah sambung tali silaturahim ini. Pertemuan yang digagas grup alumni SMP tahun 1666 ini adalah dalam rangka memupuk tali silaturahim itu. Dan tali silaturahim ini adalah bagian dari iman kita kepada Allah, iman kita pada hari akhir, bahwa sesungguhnya ada saatnya kita akan meninggalkan dunia ini. Doa kita semua dengan keseluruhan itu mudah-mudahan mengantarkan kita semua husnul khotimah. Husnul khotimah umur kita, husnul khotimah keluarga kita, husnul khotimah pekerjaan kita, husnul khotimah pergaulan kita, dan husnul khotimah kehidupan kita di dunia. Dan mudah-mudahan mengantarkan kita semua selamat dunia, selamat pula di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Fattah, wahai Zat yang membuka segala pintu rahmat, wahai Zat yang maha membuka segala pintu keselamatan, wahai Zat yang membuka segala pintu kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kami bersama ayahanda dan bunda lulusan SMP tahun 1966 ini bersimpuh bermunajat di salah satu aula yang ada di Warung Lesian Pring Bali ini, dalam rangka berbagi nikmat, berbagi syukur atas kepulangan dari bunda yang pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu haji ke Baitullah. Karena itulah ya Allah, lewat momentum ini bimbinglah kami semua menjadi hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Syukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan,
sehingga dengan kesehatan itu kami pergunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kami kepadamu untuk selama-lamanya. Karena itulah ya Allah, bimbinglah kami semua untuk betul-betul mampu taat melaksanakan apapun yang telah menjadi perintahmu dan meninggalkan apapun yang telah menjadi laranganmu. Dan bimbinglah kami semua untuk mampu mengakhiri hidup kami dengan husnul khotimah, akhir yang baik, dengan akhir yang engkau jamin dengan surgawimu. Namun demikian ya Allah, kami punya anak keturunan, maka bimbinglah anak keturunan kami untuk tetap mantap ibadah kepadamu, mantap imannya, mantap akidahnya, mantap ibadahnya, mantap akhlaknya, hingga anak-anak kami tumbuh berkembang menjadi anak yang solih-solihah, anak yang qurrata a'yun, anak yang penyantun, anak yang mampu kami banggakan. Dan ketika kami meninggalkan mereka dan meninggalkan dunia ini, tidak mereka tuntut karena sesuatu hal dan lain sebab, tapi semakin mendoakan kami semua tatkala kami berada di alam barzahnya nanti. Allahumma sahil umurana wa hasil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kiranya ini ayah bunda yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada kurang duga, kurang tata krama punapa ingkang kula aturaken wonten majelis menika. Kula dengan banyak kekurangan dan kekhilafan hanya menyampaikan permohonan maaf yang tak berbilang dan bertepi atas wigatosan panjenengan sedaya. Saya hanya bisa menyampaikan jazakumullah ahsanal jaza. Mekaten wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP lulusan tahun 1966 yang tergabung dalam Konco Dewe.